Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya ingin awali bahwa kematian itu kodrati, semua kita pasti mati Bapak Ibu sekalian. Al-Quran menyatakan 3 kali, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu 3 kali. Semua yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Jadi percuma kita itu mencari teknologi yang membuat abadi, percuma. Gak bakal ada keabadian selain Allah. Maka kemudian ya mati saja. Nah, maka semua orang pasti mati. Dan tema kematian itu dalam Al-Quran itu dibahas lumayan banyak Bapak Ibu. Kata mati itu dalam Al-Quran berulang sekitar 173 kali kalau saya tidak salah hitung. Itu artinya bahwa Allah berulang kali mengingatkan tentang mati. Nah, karena mati itu penting. Penting untuk diingat. Nah, kalau dalam surat Yasin itu saya sering kalau lagi sebel sama orang, ingat, memaksa untuk mengingat ayat dari surat Yasin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wahum yakhisimun. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Mati itu tek, 1 detik saja, sesaat saja. Ta'khudhuhum wahum yakhisimun. Bisa menimpa siapapun padahal mereka lagi berantem. Nah, ini yang membuat saya rada malas berantem sama orang, sama konflik tuh begitu, Pak. Udah tegang-tegang konflik mati. Ya. Kita kalau berantem sama saudara nggak enak, Pak. Nanti kalau mati yang jagain keluarga kita saudara. Makanya aduh, daripada berantem nggak deh gitu. Berantem sama tetangga juga nggak enak. Berantem sama siapa nggak enak. Nah, pilihannya ketika saya sebel sama orang tuh maksa inget bahwa ta'khudhuhum wahum yakhisimun. Kematian bisa datang di saat kita lagi marah sama orang. Nah, orang yang mati disebelin nama orang itu nggak ditaziahin, nggak disolatin, malah disyukurin nanti. Dan saya nggak mau itu terjadi. Maka semua orang akan mati. Nah, sikap kita terhadap kematian ada 2. Kita tidak boleh panik dan tidak boleh lalai. Panik tuh gimana? Panik tuh tiap hari pikiran mati aja, itu nggak sehat, Pak. Nggak sehat. Dia lagi jalan-jalan tahun baruan sama keluarga ke pantai, melihat pemandangan indah, yang lain ceria lari-larian di pantai, dia merenung lagi. Kenapa kok merenung? Ingat mati. Ah, ini berarti berlebihan, Pak, ya. Lagi nonton lawak gitu, yang lain ketawa, dia nggak ketawa, malah nangis. Kenapa kok nangis? Emang lawakannya bikin sedih? Enggak, ingat mati. Ah, itu berlebihan, salah. Mati-mati aja, jangan berlebihan paniknya. Mati itu kayak orang tidur. Tidur itu ngantuk itu, Pak. Datangnya kapan aja, kita nggak siap-siap juga. Bapak udah siap dari rumah, udah seger, pakai minyak wangi, datang ke masjid, khotibnya naik ke mimbar mau khutbah, ngantuk ya. Padahal kita udah nggak niat tidur, tapi nggak tahu, kayaknya enak banget kalau tidur lagi khutbah itu, Pak. Apalagi kalau beruntung kita duduknya deket tiang atau deket tembok. Sama, kadang-kadang kalau ngantuk datang ya datang aja. Lagi naik mikrolet juga bisa ngantuk, Pak, ya. Padahal ada kemungkinan mikroletnya nggak berhenti di tempat yang kita tuju, tahu-tahu kelewat aja. Juga mikrolet juga mungkin tidak terlalu nyaman. Tapi kalau ngantuk datang, lalu kalau kita panik gimana? Kemana-mana bawa bantal gitu. Kok bawa bantal? Takut nanti tiba-tiba ngantuk. Nah, maka sama dengan kematian. Kematian pasti datang, tapi nggak usah panik. Ya mati-mati aja. Oh, Nabi Muhammad disebut mati di sini kok. Masa kita nggak mau mati? Tapi nggak boleh lalai. Karena kalau lalai bahaya. Mati adalah mekanisme yang bisa meredam kita dari ketamakan, dari kezaliman gitu. Kalau kita ingat mati, kita akan berusaha menjadi orang baik. Bapak-bapak yang punya ujian, rekan kerjanya cantik-cantik, bisa tergoda, tapi ingat mati, nggak jadi tergoda. Tapi teman saya masih tergoda, Pak. Ya udah, temannya aja yang gitu, kita jangan. Ibu-ibu juga demikian. Karena kita tahu sehebat apapun kita, kalau mati nggak bisa gali kubur sendiri, harus digaliin orang. Nggak bisa mandi sendiri, harus dimandiin orang. Nggak bisa mengkafani sendiri, harus dikafani. Tapi ada kok cerita orang yang mati mandi sendiri, tetap harus dimandiin. Karena dia matinya di kolam renang misalnya, ya tetap dimandiin. Malah yang mati di kolam renang itu malah harus dimandiin karena di perutnya banyak air.
Ada yang matinya di kolam, di kamar mandi Pak, lagi mandi selesai pakai anduk kepleset jatuh, dimandiin lagi, dimandiin lagi. Nah, tadi kan udah mandi, iya tetap dimandiin. Tapi ada yang mati lalu hidup lagi mandi, nah nggak percaya saya. Udah mati hidup lagi, nggak percaya. Maka apa namanya? Mati itu kodrati. Nggak usah takut, nggak usah panik, dan nggak usah tidak boleh lalai. Biasa aja Pak. Nah, di sini dibilang kalian pengen masuk surga, tapi Allah harus nguji dulu. Ini beneran beriman nggak nih? Gitu. Mati adalah salah satu cara kita memperoleh kebaikan yang kita inginkan. Bapak itu kalau doa kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak pengen masuk surga, tapi harus mati Pak. Karena tidak mungkin masuk surga kalau masih hidup, kecuali kalau Bapak itu nabi. Nah, kalau nabi kan pernah field trip ya, waktu Isra Mi'raj dilihatin surga. Kita kan nggak punya akses itu Pak. Jadi harus mati dulu, karena jasad yang kita punya ini nggak kompatibel dengan surga. Di surga tuh kita nggak bisa tua, jasad kita pasti menua. Kita makan kalau di surga nggak ada masalah, makan sebanyak apapun nggak masalah. Kalau di sini makan kebanyakan bermasalah, maka harus mati. Nah, walaqad kuntum tamannawnal mauta, sungguh banyak orang yang mengharapkan mati sebelum datang. Jadi kalau tadi kita baca ya, ada dua syukur, satu sabar. Sebenarnya di atasnya ada sabar lagi Pak, di ayat 142. Berarti ada dua sabar, ada dua syukur. Maka sebenarnya ketika kita membahas tentang kematian, itu nggak melulu kematian itu dianggap sebagai sebuah musibah yang memberatkan. Ada orang yang sakit parah, udah nggak sembuh-sembuh, itu kadang-kadang bertanya, kapan saya mati? Ada orang yang usianya sudah sekian, sudah sangat sepuh, di mana angkatannya udah nggak ada, dia udah nggak bisa banyak melakukan aktivitas, itu kadang bertanya, kapan saya mati? Ada orang yang punya masalah besar, berharap mati, tapi nggak mati-mati. Nanti ada juga yang nggak pengen mati, malah mati gitu ya. Pak, mati nggak bisa diprediksi Pak ya. Mati nggak bisa diprediksi. Yang sehat, yang olahraga mati, yang rokok nggak mau olahraga mati. Cuma bedanya yang ini mati dalam kondisi sehat, ini mati dalam kondisi sakit, itu doang. Tapi sama-sama mati. Nah, di sini ada orang yang berharap mati, tapi min qabli an talqauhu, belum waktunya dia mati. Karena itu ketika membahas kematian, itu tidak melulu kematian adalah sebuah musibah yang buruk, yang membutuhkan kesabaran, tetapi juga sesuatu yang harus disyukuri. Pertama, kenapa kita harus bersyukur dengan kematian? Ini banyak banget Pak. Yang pertama, dengan kematian orang relatif lebih baik. Tadi yang kita bahas, dengan mengingat kematian kita akan lebih baik, karena akan tahu kita hidup nggak selamanya, kita pun akan mati. Yang kedua, kematian adalah salah satu cara seseorang untuk melepaskan diri dari hal yang tidak dia sukai di dunia ini. Itu tadi, penyakit parah. Kematian juga adalah cara kita untuk bertemu Tuhan dan mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan atas kebaikan kita. Di dunia ini kita banyak melakukan kebaikan, tapi banyak yang nggak dibalas. Bapak tahajud nggak ada yang tahu, Bapak sedekah mungkin nggak ada yang meliput. Kan kita bukan orang yang kalau sedekah harus di videokan gitu ya. Guys, ada orang miskin nih, yuk kita kasih. Nah, kan nggak begitu, kita ngasih saja. Lalu kapan kita memperoleh balasan ini? Sebagian dari kita malah nggak kepikiran balasan, sebagian ada yang mudah-mudahan di dunia dibalas. Nah, apapun itu, yang pasti di akhirat balasannya akan lebih indah. Maka kematian itu adalah fase kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan.